Buat kamu-kamu yang ingin menyaksikan cerita tentang tokoh-tokoh yang memang luar biasa, bisa disaksikan di Coffee on the Street di Coffee Channel. Masih ada cinta di hati kita. Warahmatullahi wabarakatuh, sobat pecinta Coffee Mania. Hanya di Coffee Channel TV, Oasis TV Indonesia, kita akan menemukan sesuatu yang beda. Yang pastinya di belakang saya ada Kang Endra sebagai penerima piagam penghargaan sebagai tokoh kreatif dan inspiratif di Hari Pers Nasional kemarin 9 Februari 2025. Dan tentunya kita akan coba sapa dulu dengan Kang Endra. Assalamualaikum Kang Endra. Oke, di sini ada Kang Denny Khalid, ada Iskandar dan Kang Yosef. Dan kali ini saya bersama Endra Medita ini berbicara, kemarin beliau dapat penghargaan sebagai tokoh kreatif dan inspiratif, sebagai tokoh pergerakan, jurnalis, dan terutama di media juga, di seni juga. Kira-kira kemarin mendapat penghargaan itu apa, layak ataupun dia kaget ataupun tidak gitu? Pas mau pensiun. Ya, itu sebuah penghargaan yang mungkin panitia telah mendiskusikan atau memilih, paling tidak ada rangkuman-rangkuman yang dipantau. Ya. Saya selama ini memang bergerak dalam media, ada media seni, ada CSR, ada media news juga, ada politik, dan juga tentang kebudayaan. Bergerak terus, gitu. Itu aja. Konsisten dalam bersilaturahmi dengan seniman dan budaya, politik dia pakatnya di bidangnya. Dan sebetulnya ada kegelisahan tidak selama ini terhadap bangsa Indonesia yang sedang diperbaiki sekarang itu, yang mungkin tidak baik-baik saja nih kan? Ya, kita menghadapi realitas yang nyata ya, bahwa negeri kita sekarang sedang menjadi pembicaraan besar. Tapi paling tidak kita harus memahami kondisi ini terjadi karena perubahan waktu dan perubahan kepemimpinan. Saat ini memang perubahan waktu yang terjadi pergeseran atau pergantian lah, bukan pergeseran, pergantian sesuai dengan ritme politik per 5 tahun. Jadi kita mengalami satu kenyataan, ya, degradasi politik, degradasi negara ini dalam konteks ada perebutan atau perebutan gini, maksudnya gini, banyak sekali kasus-kasus muncul, misalnya dari mulai gas, mulai dengan pemalsuan, ada juga soal minyak, soal oplos Pertamina itu, atau yang saat ini terjadi adalah tentang undang-undang atau rencana-rencana yang terjadi, demo-demo. Nah, konteksnya sebenarnya kebijakan yang harus dipikirkan adalah kebijakan yang harus membela rakyat, jangan berpihak pada sesuatu atau kepentingan pengusaha atau oligarki. Jadi kasus pagar laut misalnya, itu kan belum tuntas, muncul lagi yang lain, isu ditutup isu, itu tidak akan selesai. Itu ada gitu. Oke, kan kalau dari zaman dekade presiden, setiap ada peristiwa besar, ada peristiwa besar lagi yang menutupi peristiwa besar. Itu indikasinya untuk dilupakan atau gimana sebetulnya? Ada ruang pertama dilupakan atau menutup jejak yang terjadi, atau menciptakan isu-isu baru bahwa pemimpin sekarang itu begini, pemimpin lalu itu begitu. Tapi yang penting itu adalah rakyatnya harus menjadi bagian dari terpenting, karena rakyat hanya dieksploitasi untuk pemilihan. Tapi kenyataannya enggak. Gitu. Ini kita tunggu. Ini yang menarik itu kan ada peristiwa kemarin oplos bensin ya. Nah, yang lucunya memang ditemukan hampir 1.000 triliun ya. Pertanyaannya, masih dioplos atau sudah dinetralkan kembali? Kan harus ada berita ke masyarakat Indonesia, biar tidak bertanya-tanya. Publik tidak tahu ya. Tapi kenyataannya para pemangku kebijakan nggak menetralisir atau mengklarifikasi.
bahwa sekarang adalah BBM itu udah yang normal lagi. Normal lagi. Jadi belum ada kejelasan ya. Takutnya saya jarang baca gitu nih. Jadi sekarang ini masih belum terbuka berarti ya. Ya, diam-diam mungkin ya. Tapi kadang-kadang memang kenyataannya begitu. Bukti meledak. Ada kasus yang begini, tiba-tiba ditutup ini. Nah, saat menutup ini ada kekuatan yang pertama mungkin apakah ini membuang isu atau menyampaikan pesan bahwa ini ada yang bekerja, ada yang melakukan sesuatu, tapi ada yang mengkhianati rakyat intinya. Jangan sampai seperti itu, Bang. Tapi kalau perbandingan aja dengan presiden sebelumnya sekarang apakah agak lebih baik atau gimana sebenarnya? Belum bisa dihasilkan ya, karena kan baru 100 hari lewat. Ya. Mungkin sekarang udah 150 hari. Tapi yang jelas pada satu dekade 10 tahun lalu kita nggak menemukan apa-apa. Ya, tidak ada prestasi lah ya kalau Ya prestasi begitu ya mungkin, tapi ada yang kejadian bahwa banyak peristiwa yang terulang. Oh ini gara-gara ini dulunya, oh ini gara-gara begini. Soal ibu kota baru, soal apa, soal apa. Tapi ruang lingkupnya adalah rakyat yang jadi korban itu aja. sebagai tokoh pergerakan di media kan melihat nih persoalan di Bandung yang sangat krusial itu apa, biar nanti kalau Kang Panot akan melihat jadi wawasan untuk diperbaiki ini. Pertama ya pemimpin sekarang yang dipilih itu mungkin bisa jadi menjadi bagian dari harapan rakyat. Saya Sukmawati dan juru kamera Kang Sukma dan narasumber sebagai tokoh pergerakan Kang Endra Medita melaporkan di Bandung, tepatnya di genap Ramadan keberapa kan, Dak? Ini malam kedua Ya, jadi tetaplah mudah-mudahan malam penuh keberkahan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Coffee on the Street bersama saya Kang Sukma dan Kang Endra sebagai narasumber. Wassalam, salam kopi siang. Cinta pada alam semesta, cinta pada kamu semua, cinta yang menawarkan berjuta pesona, nyanyian cinta di mana saja.